Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Istiqomah Zakia dengan NIM 2021 00808129 dari kelas manajemen 21D Universitas Saputra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas mengenai materi perkuliahan akuntansi manajemen. Bab 8 tentang cost quality management dan just in time. Cost quality management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengkontrol biaya yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk, di mana produk tersebut harus tetap memenuhi standar kualitas yang diinginkan dengan menjadikan biaya produksi sebagai faktor utama pertimbangan. Quality cost management juga dapat membantu perusahaan memperbaiki kesalahan strategi yang sebelumnya dengan menjadikan pengalaman dari strategi sebelumnya sebagai dasar kebijakan dalam membuat prioritas dan kebijakan. Tanpa adanya panduan dan kebijakan yang tepat, maka perusahaan akan kembali melakukan kesalahan yang sama dengan sebelumnya. Menurut Keller dan Pizdek pada tahun 2013. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi dalam proses manajemen berarti memberi mereka suara yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, pemberdayaan karyawan adalah otorisasi personel operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tanpa otorisasi eksplisit dari pengelola tingkat menengah dan lebih tinggi. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006. Proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, planning, perencanaan. Yang kedua, controlling, pengendalian. Yang ketiga, decision making, pengambilan keputusan. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi satu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam dan Edwards pada tahun 1991, kualitas produk adalah merupakan hasil perancangan yang tepat dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006, yaitu performance, aesthetic, serviceability, features, reliability, durability, conformance, dan fitness for us. Selanjutnya ada cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dan inventory. Menentukan cost behavior menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca, di mana biaya yang dilaporkan pada laporan keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Cost behavior juga dapat digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan saat output berubah. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006, perubahan cost dikarenakan perubahan output bisa terjadi dalam berbagai cara. Perubahan yang paling umum yang bisa terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost, biaya tetap, variable cost, biaya berubah, dan mixed cost, biaya campuran. Penjelasan mengenai cost behavior dapat dirangkum seperti pada gambar 8.1 di bawah ini, di mana dapat dilihat tidak ada perubahan yang terjadi untuk fixed cost, sedangkan untuk variable cost mengalami perubahan dan peningkatan permintaan, dan mixed cost merupakan gabungan antara fixed cost dan variable cost. Peningkatan kualitas suatu produk akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena kualitas produk yang baik akan membuat permintaan meningkat dan biaya produksi akan menurun. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006, kualitas produk yang baik tidak hanya menjadi karakteristik dari suatu produk dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan, tetapi juga merupakan bagian keunggulan dari produk tersebut. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012, cost quality itu sendiri secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu biaya pencegahan atau prevention cost, biaya penilaian atau appraisal cost,
biaya kegagalan internal atau internal failure cost, dan yang terakhir biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Quality Cost Report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta mengkontrol jalannya produksi. Hal yang paling mudah dan wajib ada di laporan tersebut adalah tingkat atau level quality cost dan distribusi quality cost per kategori produksi. Menurut Hansen dan Moon pada tahun 2006, informasi mengenai tingkat quality cost per kategori produksi akan menjadi dasar bagi manajer untuk menghitung dampak kerugian dan membuat serta menentukan tingkat kepentingan perbaikan per kategori produksi. Selain itu, cost quality report juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam program perbaikan kualitas. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tersebut, maka cost quality dapat dibandingkan dengan ukuran-ukuran lain sebagai berikut. Yang pertama, cost quality dapat dibandingkan dengan actual sales atau presentasi biaya kualitas total terhadap nilai penjualan. Apabila biaya yang dikeluarkan akibat produk yang rusak mengalami penurunan dan apabila nilai penjualan mengalami kenaikan, maka dapat disimpulkan bahwa program perbaikan yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Yang kedua, cost quality dapat dibandingkan dengan keuntungan atau presentasi biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Rasio antara cost quality dan profit dapat dijadikan petunjuk kualitas dari program perbaikan yang sedang direncanakan. Program perbaikan kualitas dapat dikatakan berhasil apabila rasio ini semakin menurun, yang mengindikasikan nilai profit yang meningkat. Dan yang ketiga, cost quality juga dapat dibandingkan dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas program perbaikan yang sedang dilaksanakan. Perbandingan ini diukur berdasarkan presentasi biaya kualitas total terhadap nilai harga pokok penjualan. Apabila dianggap biaya yang tetap, maka program berhasil. Apabila harga pokok penjualan perbaikan dianggap menunjukkan penurunan. Selanjutnya, sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai nilai quality cost, actual sales, profit, dan harga pokok penjualan seperti yang tercantum di tabel 8.1. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa program perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan ini menunjukkan keberhasilan. Ini tercermin dari naik total quality cost yang semakin menurun tiap tahunnya dan juga rasio-rasio yang menunjukkan peningkatan performa dari perusahaan tersebut. Kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost secara sederhana, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi quality cost dari suatu produksi. Yang pertama, melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk yang buruk atau gagal, hingga quality cost pada bagian itu akan turun sampai dengan level yang paling minimum. Yang kedua, fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produksi, seperti membeli peralatan yang baru atau mengadakan training bagi pekerja. Diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan ini akan mempunyai dampak signifikan terhadap pengurangan quality cost secara total. Yang ketiga, mengurangi biaya penilaian atau appraisal cost pada produk yang bagus sehingga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan secara total. Yang keempat, melakukan monitoring, evaluasi, serta pencegahan kerusakan secara terus-menerus dan lebih intens. Diharapkan dengan strategi ini kerusakan akan lebih cepat diketahui dan pada akhirnya akan menekan jumlah produk yang gagal. Selanjutnya, just in time. Konsep inventory just in time pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno dari Jepang dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia Kedua. Konsep ini digunakan untuk menghadapi dan beradaptasi karena permintaan mobil yang rendah sehingga stok material yang banyak akan merugikan perusahaan. Toyota Motor Corporation saat itu beralasan bahwa produk perusahaan akan dapat beradaptasi lebih cepat dan efisien terhadap perubahan tren atau tuntutan perubahan model jika tidak menyimpan lebih banyak persediaan di dalam toko daripada yang dibutuhkan segera. Kemudian, sistem just in time mulai diadopsi oleh perusahaan di luar Jepang dan dianggap sebagai sistem inventory yang efisien dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan. Di Amerika, sistem ini terkenal dengan sebutan Lean Management. Definisi just in time.
Just in time menurut Taichi Ono atau penggagas konsep ini dari Toyota Manufacture adalah sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan atau right place, pada saat yang diperlukan atau right time, dan dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat itu atau right amount. Menurut Taichi, pada tahun 1988 secara umum, just in time dapat diartikan sebagai sistem manajemen fabrikasi dan persediaan komprehensif di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi pada saat diproduksi dan pada waktu akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi atau fabrikasi. Menurut Shimamura, pada tahun 2012. Tujuan just in time yaitu tujuan utama dari penerapan ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan just in time ini adalah sistem logistik yang efisien. Sedangkan secara lebih spesifik, tujuan dari penerapan just in time ini dapat dibagi menjadi 9. Menurut Yamit 2011 yaitu, yang pertama ada zero defects, adalah kebijakan untuk menghilangkan produk yang cacat. Metode JIT menjadikan bahan baku yang dibeli tiba pada saat yang diperlukan dan akan digunakan sesegera mungkin. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan bahan baku karena dalam hal ini bahan baku tidak perlu disimpan dalam waktu yang lama. Keberhasilan menghilangkan produk yang cacat tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tapi juga keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua ada zero inventories, adalah kebijakan untuk tidak menyimpan persediaan atau bahan, pemesanan barang atau material yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga, zero setup time, adalah kebijakan untuk meniadakan waktu persiapan. Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan semua peralatan dalam keadaan siap pakai. Begitu juga dengan pekerja. Pekerja harus sudah mengerti pekerjaan dan tugasnya sebelum produksi dimulai. Yang keempat adalah zero handling, adalah kebijakan untuk meniadakan penanganan bahan atau material. Hal ini sangat berhubungan erat dengan kebijakan zero inventories. Zero quiesce adalah kebijakan untuk menghilangkan antrian barang. Oleh karena itu, pemesanan barang harus pada saat yang tepat dan diperlukan. Yang keenam ada zero breakdowns, adalah kebijakan untuk menjaga dan menjamin bahwa mesin atau peralatan produksi tidak mengalami kerusakan. Kerusakan pada mesin atau peralatan akan mengakibatkan penundaan pekerjaan, sehingga akan terjadi penumpukan inventories. Yang ketujuh, ada zero lead time, adalah kemampuan untuk menghilangkan waktu tunggu yang diakibatkan adanya pemesanan material dari bahan produksi. Yang kedelapan ada zero load exercise, adalah kebijakan untuk bekerja sesuai dengan batas kemampuan baik dari segi kemampuan peralatan, pekerja, atau material. Yang terakhir ada zero schedule atau zero schedule interruptions, adalah kebijakan untuk memastikan tidak ada interupsi dalam proses produksi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemesanan material dan juga kemampuan peralatan untuk bekerja secara optimal tanpa adanya gangguan. Yang terakhir ada elemen dari just in time. Yang kedua dari terakhir ada elemen dari just in time. Secara teori, walau JIT terkesan hanya fokus dengan pengadaan inventory, dalam realitanya JIT itu sendiri merupakan konsep yang jauh lebih besar dari sekedar pengadaan inventory saja. JIT juga tidak hanya spesifik mengatur pengadaan barang atau material, tetapi juga pekerja, peralatan, dan faktor pendukung produksi lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari metode JIT itu, maka diperlukan adanya elemen-elemen pendukung. Elemen-elemen pendukung ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dan disiapkan, karena tanpa adanya elemen pendukung ini, maka penerapan JIT akan menjadi tidak ideal. Beberapa elemen yang penting untuk JIT dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama ada mengerti dan memahami dengan baik mata rantai atau value chain dari semua proses produksi. Yang kedua, bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam proses. Yang ketiga, menghargai setiap orang atau personel yang terlibat di dalam proses produksi. Yang keempat, bertujuan untuk menyederhanakan simplifi proses produksi. Yang kelima, menjaga kualitas produk di setiap lini produksi. Yang keenam, melakukan program peningkatan atau improvement secara terus-menerus. Yang ketujuh, mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang atau long term perspective.
Karakteristik JIT. JIT sebagai metode inventory mempunyai karakteristik khusus, yaitu menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimal mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Yang kedua, tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Yang ketiga, jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produksi serta memastikan stok barang yang mencukupi. Yang keempat, karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi di berbagai tahap produksi. Hal ini membuat sistem produksi menjadi fleksibel. Yang kelima, penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan secara tepat sehingga bisa mengurangi jam kerja dan alat tersebut, sehingga peralatan mempunyai umur yang lebih lama dan juga bisa mengurangi biaya perawatan. Yang keenam, produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Berdasarkan karakteristik JIT tersebut, tidak semua usaha cocok dan ideal menerapkan JIT untuk sistem inventory. Sebagai contoh, rumah sakit tidak bisa menerapkan JIT karena kebutuhan obat, peralatan, ataupun pekerjaan tidak bisa diprediksi dan tindakan yang diambil atau jasa sebagai produk harus segera dilakukan. Just in case inventory akan lebih cocok diterapkan untuk kegiatan atau usaha seperti ini. Secara umum, usaha yang ingin menerapkan JIT sebagai metode inventory di perusahaan atau organisasinya harus mempunyai kriteria sebagai berikut. 1. Mempunyai waktu produksi yang fleksibel dan bisa dipecah menjadi bagian-bagian subproduksi yang lebih pendek. Yang kedua, mempunyai supplier atau beberapa supplier yang menjamin bisa menyediakan bahan atau material dalam waktu yang singkat sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang disepakati. Yang ketiga, mempunyai jasa pengantaran atau delivery service yang reliable, fleksibel dan bisa bekerja dalam waktu yang singkat. Yang keempat, bisa memprediksi permintaan produk atau jumlah dan waktu secara tepat sehingga bisa menyiapkan rencana inventory, pengadaan, atau memproduksi material atau bahan yang diperlukan. Yang kelima, mempunyai sistem pengelolaan rantai pasokan atau material atau supply chain management yang ringkas dan pendek sehingga apabila diperlukan pengadaan barang tidak memakan waktu lama. Terakhir, ada keuntungan dan kerugian menggunakan JIT. Keuntungan utama dari sistem inventory JIT adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menghentikan atau mengurangi secara maksimal pemborosan yang terjadi karena ketidakefisienan produksi. Hal ini bisa terjadi karena JIT mampu menjadikan perusahaan lebih efisien karena perusahaan bisa mengurangi hal berikut. Yang pertama, mengurangi kebutuhan akan tempat untuk gudang penyimpanan. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan produk yang gagal. Yang ketiga, mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi. Yang keempat, mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi. Meskipun sistem JIT menawarkan banyak keuntungan dan kelebihan, tetapi sistem juga mempunyai kelemahan dan risiko dari sistem ini yang harus diketahui. Yang pertama, apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan dalam waktu yang singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka hal ini akan menghentikan proses produksi secara total karena tidak mempunyai bahan material cadangan atau material reserve. Yang kedua, sistem ini memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat, di mana kesalahan mengganggu produksi dan mengakibatkan perencanaan akan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi atau multi-talent, sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.